saya mau berikan analogi. Kalau ada warga sipil biasa, dia memakai seragam polisi, dia pakai atribut polisi, dia pakai pangkat polisi lengkap, padahal dia bukan polisi, ditangkap gak? Ditangkap gak? Kenapa ditangkap? Polisi palsu, polisi gadungan, betul? Oh itu dipidana itu saudara. Atau begitu juga kalau kita punya pabrik TV, barangnya bagus, kualitas bagus, model bagus, kita produksi, kita ambil merek Sony tanpa izin, kita taruh merek Sony, pergi Sony yang asli sudah, kita jual di pasar, pabrik Sony yang asli tahu, kira-kira nuntut gak? Lapor polisi, ditangkap gak kita? Ditangkap tidak? Kenapa? Pemalsuan, pembajakan, pelanggaran hak cipta, penipuan, ditangkap saudara. Polisi palsu ditangkap, Sony palsu ditangkap, yang memproduksi bosnya, pegawainya, pekerjanya, semua ditangkap. Nah sekarang mari kita lihat, kalau polisi palsu ditangkap, lalu kalau nabi palsu, wah ini lebih berbahaya sudah. Polisi palsu, lurah palsu, gubernur palsu, menteri palsu, presiden palsu, itu urusan dunia. Tapi kalau nabi palsu, ini urusan akhirat saudara. Nah sekarang muncul di mana-mana nabi palsu. Mana ada dulu polisi mau tangkap kalau umat Islam belum marah saudara. Itu si Musedeng. Memang siapa namanya? Musedeng. Hebat bener namanya Musodik. Musedeng. Sekarang si Musedeng dia tiap nabi, mana ada polisi tangkap, nggak ada awalnya sudah. Begitu umat Islam ngamuk sudah, serbu markasnya, serbu itu tempat daripada dia punya semedinya, dibakar. Begitu dia tidak punya tempat lari, belain diri, baru bahasa polisi bukan nangkap, mengamankan. Coba lihat. Mana ada, tapi kalau giliran ada polisi palsu, kalau nggak bonyok. Saya tanya kalau ada polisi palsu ditangkap nggak? Bonyok nggak? Kalau nggak ditendang, lu kurang ajar, lu ngaruh polisi lu. Coba lihat. Kalau polisi palsu mereka tindak sampai demikian rupa, lalu bagaimana dengan nabi palsu? Yang jauh urusannya lebih berbahaya, saudara. Terus persoalan label. Kalau ada label Sony palsu ditindak, penipuan, pembajakan. Lalu bagaimana kalau label Islam digunakan untuk kepalsuan, saudara? Saudara, orang untuk memakai label Sony itu nggak sembarangan, ada syarat. Harus buat MOU, kesepakatan dengan pabrik Sony-nya. Harus dites pabrik, uji produksi. Harus dilihat dulu kualitasnya. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, ada royalti yang harus dibayar, baru boleh pakai label Sony, saudara. Nah sekarang itu analogi perumpamaan Islam. Ini bukan sembarang label, saudara. Ini label datangnya dari Allah dan Rasulnya yang sudah punya hak paten, yang tidak boleh sembarangan orang memakai label Islam kalau dia tidak memenuhi persyaratan, saudara. Apa persyaratannya? Dia harus menerima secara utuh rukun iman dan rukun Islam. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditafsirkan seenaknya, tidak boleh diranggar. Dia harus terima secara utuh, saudara. Walaupun ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bayar zakat, dia puasa Ramadan, dia bikin haji, dia mengakui Al-Quranul Karim sebagai kitab suci terakhir, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka orang tersebut sesat, murtad, kafir, tidak berhak memakai label Islam, saudara. Betul? Jadi Islam punya syarat. Oh, mentang-mentang syahadat, ya kita tanya, sholat bagaimana? Oh, 5 waktu tidak wajib, kafir. Walaupun dia ucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia memegang Al-Quranul Karim, kalau dia mengatakan dengan ucapan yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, sesat, murtad, kafir. Jadi nggak sembarangan pakai label Islam, itu ada syarat-syarat. Terus orang Ahmadiyah mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad.
terus mau pakai label Islam, mereka tidak berhak, saudara. Walaupun syahadat mereka kita pakai, walaupun Al-Quranul Karim kita mereka baca, walaupun rukun iman, rukun Islam kita mereka ambil, tapi mereka selewengkan, saudara, dengan cara sedemikian rupa, mereka tidak berhak untuk menyandang label Islam, saudara. Mereka tidak berhak memakai atribut Islam, memakai simbol Islam, bahkan tempat ibadah mereka haram kalau kita sebut sebagai masjid, saudara. Masjid adalah hanya nama untuk Islam. Tidak boleh ada di luar Islam menggunakan nama tempat ibadah dengan masjid, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada kiai sesat ngoceh. Apa dia bilang? Oh, bahaya itu. Kalau kita mengikuti kelompok-kelompok Islam radikal yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Kemudian ditanya, kenapa bahaya Pak Kiai? Sebab kalau sekarang kita ikuti kemauan mereka Ahmadiyah dibubarkan, besok mereka akan minta Kristen dibubarkan juga, Buddha dibubarkan juga, Hindu dibubarkan juga, kan sama-sama sesat. Kalau menurut ajaran Islam kan Buddha, Kristen, Hindu itu kan juga sesat, kafir. Nah, jadi jangan diikuti. Makanya tadi dia bilang Tuhan saja rela. Kalau hamba-hambanya ini berbeda Tuhan, apa dia berbeda Nabi? Biarkan saya. Ayo, lu jawab apa dulu? Jadi saudara jawab jangan. Jawab jangan. Saudara memang Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Ahmadiyah, semua al-kufru millatun wahidah. Kafir itu satu agama, saudara. Betul. Mereka semua sesat. Tapi ada sesuatu yang membedakan, saudara. Kristen, Buddha, dan Hindu itu kafir asli. Udah punya label dari sononya. Kafir asli. Tapi kalau Ahmadiyah, ini kafir kejadian. Dia nggak punya label, dia mau pakai label Islam. Sama dengan produksi tadi, Sony itu sudah punya label, Toshiba punya label, Philips punya label, Sanyo punya label. Mereka nggak saling mengganggu. Masing-masing udah punya label, betul? Masing-masing asli labelnya. Tapi kalau ada Sony palsu, baru dituntut. Karena itu bukan hak dia menggunakan label. Nah begitu juga Kristen itu udah label. Dia punya agama sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri, keyakinan sendiri. Dia nggak obok-obok ajaran kita. Begitu juga Buddha, Hindu, biarkan saja menjadi agama. Kita punya prinsip lakum dinukum. Jadi selama mereka tidak mengganggu kita, kita tidak akan pernah mengganggu mereka, dan haram kalau kita mengganggu mereka. Betul? Udah punya label. Tapi kalau yang namanya Ahmadiyah, dia nggak punya label, dia ambil label kita Islam. Label kita diambil, syahadat kita diambil, rukun iman kita diambil, rukun Islam kita diambil, Al-Quran kita diambil. Kemudian mereka selewengkan, saudara. Ini kafir kejadian yang jauh lebih berbahaya daripada kafir-kafir asli. Kalau agama-agama lain selama mereka tidak mengganggu kita, tidak akan kita ganggu. Sementara Ahmadiyah, mereka sudah ganggu kita, saudara. Mereka sudah menodai akidah kita. Mereka sudah menghancurkan daripada tatanan sistem yang ada dalam syariat Islam. Karena itu wajib umat Islam untuk menolak mereka. Betul? Jadi beda, jangan disamain. Nah jadi lalu gimana? Nah, jadi kalau memang Ahmadiyah itu mau jadi agama sendiri, lepaskan semua atribut Islam. Syahadat kita nggak boleh dipakai, Al-Quran kita nggak boleh dipakai, rukun iman, rukun Islam kita nggak boleh dipakai. Dia boleh bikin agama sendiri, umpamanya agama tikus. Umpama nabinya Mirza Ghulam Ahmad yang mati di kakus. Karena mati di kakus, begitu masuk kakus dia mampus. Kenyataan, saudara. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai kita, Kiai Haji Nurul Anwar. Mirza Ghulam Ahmad ini antek Inggris. Jadi pemerintah Inggris pada saat menjajah India, dia punya kesulitan besar menghadapi umat Islam. Karena di India yang mati-matian melawan penjajah itu umat Islam. Angkat senjata, dia perang, dia tumpahkan darah. Sampai pemerintah Inggris dalam pernyataannya yang tercatat sampai saat ini menyatakan selama kami menduduki India,
Tidak ada perlawanan yang berarti bagi kami kecuali dari para mujahidin kaum muslimin. Itu yang paling mengkhawatirkan dan luar biasa perlawanan mereka. Nah, lalu Inggris mencari jalan untuk pecah belah umat Islam. Dia carilah orang Islam yang bisa dimanfaatkan. Itulah didapatkan namanya Mirza Ghulam Ahmad, seorang kurir daripada pemerintah Inggris. Nah, jadi si Mirza Ghulam Ahmad ini didorong, dibina, dicuci otak untuk memulai cari pengikut. Setelah 1 tahun dia sudah cukup punya pengikut dengan berbagai macam finansial yang dibantu oleh Inggris. Akhirnya digelarlah pertemuan umat Islam di Lahore, saudara. Inggris yang membiayai itu semua. Umat Islam dari mana-mana negeri datang. Ulama-ulama satu India turun. Tapi tidak ada ulama-ulama tadi yang boleh diizinkan untuk bicara dalam muktamar tersebut. Yang boleh bicara hanya Mirza Ghulam Ahmad, saudara. Saat itulah lewat pidatonya Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Akhirnya ulama-ulama yang hadir bangkit marah, ditantang oleh para ulama Mirza Ghulam Ahmad untuk munadharah, untuk debat secara terbuka. Tapi Mirza Ghulam Ahmad menolak dan menolak dilindungi oleh Inggris, saudara. Makanya dalam satu surat, sampai sekarang suratnya ada, dan kita punya bukti itu surat yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad. Apa dia katakan? Saya dan pengikut saya berterima kasih kepada pemerintah Inggris yang telah membuka jalan dan memberikan keberkahan bagi perjuangan kami. Karena itu, saya dan pengikut saya siap untuk berkorban demi langgengnya pemerintahan Inggris di India. Ini pengkhianat. Saya bertanya sama yang hadir, ada nabi pengkhianat? Ada nabi pengkhianat? Enggak ada, saudara. Semua nabi ahlul amanah, as-sidq wal wafa. Semua nabi, tidak ada yang pengkhianat, tidak ada yang penipu, tidak ada yang berdusta, saudara. Nah, kemudian begitu dia lari-lari, saudara, dia mengajak para ulama untuk mubahalah. Tapi saat itu ulama-ulama di India tidak meladeni permintaannya. Karena ulama-ulama di India lihat ini hanya jebakan, saudara. Dan orang ini sudah tidak perlu dilayani, tidak ada ilmunya. Tapi terakhir, ada seorang ulama muda, Asy-Syaikh Sana'ullah, meminta izin kepada ulama-ulama sepuh untuk dia menghadapi Mirza Ghulam Ahmad dalam mubahalah, saudara. Singkat cerita, mubahalah itu terjadi lewat surat. Dalam surat yang ditandatangani oleh Mirza Ghulam Ahmad, dia yang tulis, dia yang tanda tangani. Dia katakan, kalau Syekh Sana'ullah benar, saya pendusta, maka tahun ini juga saya akan mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya benar, Syekh Sana'ullah dan semua ulama yang dusta, kalian yang akan mati tahun ini juga dalam keadaan hina. Itu mubahalah ditulis, ditandatangani oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sampai hari ini suratnya masih ada, saudara. Kemudian apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, Mirza Ghulam Ahmad terkena penyakit diabetes kronis, saudara. Penyakit pula yang parah, yang kemudian ada luka di tubuhnya, tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan, bahkan bau busuk keluar dari dia punya badan. Enggak sampai di situ, dia terkena vertigo tingkat tinggi, saudara. Itu kalau berdiri dia goyang, sering jatuh, pingsan dulu. Kalau sudah pingsan bisa berjam-jam, saudara. Disiksa oleh Allah berbulan-bulan, sampai badan kurus, tinggal kulit membalut tulang, dilaknat. Akhirnya murid-murid terdekatnya mengisolirnya untuk tidak bertemu dengan pengikutnya, dengan alasan Mirza Ghulam Ahmad sedang munajat ketemu dengan Allah, sedang bertemu dengan Jibril, sedang menerima wahyu. Kenapa? Sebab kalau umat dia, pengikut dia lihat sedemikian rupa, takut ketahuan kalah dalam mubahalah, saudara. Akhirnya setelah sekian bulan kemudian, Allah berikan dia penyakit perut yang luar biasa. Mendirit dia punya perut, seperti dibanting-banting kayak orang gila. Buang-buang air di mana-mana, saudara. Kotoran di mana-mana. Diangkat oleh pengikutnya, dibawa ke WC, dan dia tidak pernah keluar lagi dari WC, saudara. Dia mati di kakus. Mati. Nabi mati di jamban. Nah, jadi di sini, saudara, setelah saya sampaikan sedemikian rupa, sebetulnya apa sih tuntutan kita kepada pemerintah? Satu,
bubarkan Ahmadiyah. 2, tutup seluruh tempat aktivitas Ahmadiyah. 3, larang penyebaran paham-paham Ahmadiyah. Itu aja yang kita minta. Lalu bagaimana orang Ahmadiyahnya yang katanya jumlahnya sekian ratus ribu? Serahkan kepada ulama, serahkan kepada umat Islam. Kewajiban kita untuk membina kembali mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Kita dakwah, kita rangkul. Saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam siap untuk mengerahkan seluruh cabang FPI di Indonesia, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, untuk membina orang-orang Ahmadiyah di seluruh Indonesia tanpa dibayar. Tapi salah. Bubarkan institusinya Ahmadiyah, tutup tempat aktivitasnya, larang penyebaran dan pengajaran daripada pahamnya. Manusianya kita siap menghadapi mereka dengan dakwah. Setuju? Setuju. Tapi kalau pemerintah tidak melarang mereka, mereka tetap beraktivitas, mereka tetap mengajarkan ajaran yang sesat kemana-mana, maka maaf, kami tidak bisa untuk datang berdakwah dengan lemah lembut kepada mereka, saudara. Kenapa? Mari kita buka fakta sejarah. Dulu di akhir-akhir kehidupan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul seorang bernama Musailamah yang mengaku sebagai Nabi, saudara. Bahkan ada seorang perempuan bernama Sajah juga mengaku sebagai Nabi perempuan. Akhirnya Musailamah Nabi lelaki, Sajah Nabi perempuan, ketemu, jatuh cinta, kawin, saudara. Dan sekarang dua Nabi palsu ini akhirnya dia kawin. Dia lakukan hubungan di antara keduanya. Kemudian saudara Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Sumamah ibn Utsal radhiyallahu taala anhu, yang kebetulan Sumamah ini satu kampung dengan Musailamah bin Najd, saudara, untuk berdakwah mengembalikan mereka ke jalan Allah. Tapi akhirnya Sumamah terusir. Umat Islam di sana dimusuhi, diusir oleh mereka, saudara. Dan terakhir Musailamah merasa pengikutnya banyak, sudah puluhan ribu. Akhirnya Musailamah mengirim 2 utusan untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat 2 utusan ini masuk ke Madinah, temui Nabi, saudara. Begitu dengan Nabi, si utusan ini menceritakan, "Ya Muhammad, ada pesan dari Musailamah." Dia sampaikan pesannya. Singkat cerita, pesannya kurang lebih intinya, Musailamah meminta kepada Nabi untuk berbagi kenabian dan membangun kerjasama untuk persatuan umat. Waduh, lu pikir kue? Nabi dengerin, saudara. Setelah Nabi dengar pesan-pesan Musailamah yang disampaikan kedua utusan, lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi hanya mengajukan satu pertanyaan. Satu. Kata Nabi, kalian berdua sudah bicara tentang pesan Musailamah. Tapi sekarang yang aku ingin dengar, apa pendapat kalian tentang Musailamah? Karena Musailamah ikut mengikutnya sebelumnya Islam semua, sudah. Kemudian mereka murtad, menjadikan Musailamah sebagai Nabi. Jadi kata Nabi, aku mau tanya, apa pendapat kalian? Ma rabbukuma fi Musailamah. Itu aja. Akhirnya orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, kami mengakui engkau sebagai Rasul, tapi kami juga mengakui Musailamah sebagai Nabi. Karena kalau dari Quraisy bisa melahirkan seorang Nabi, kenapa dari suku kami tidak? Suku kami tidak kalah hebat dengan Quraisy. Kami tidak kalah besar, tidak kalah kuat, tidak kalah masyhur." Begitu dijawab sedemikian rupa, wajah Nabi memerah, saudara. Mata Nabi memerah. Itu pertanda kalau beliau sudah marah, saudara. Idza stadda ghadabuh ihmarra aina. Dalam riwayat lain, marra wajhuh. Kalau Nabi sudah marah, kedua matanya merah, kedua pipinya merah, saudara. Mukanya merah. Wa ala sautuh, dan suara beliau lantang, ka'annahu munziru jaishin,
Sepertiga beliau itu bagaikan komandan yang memberi aba-aba kepada pasukan tempur, saudara. Komandan pasukan tempur yang suaranya menggelegar. Nah, dikatakan kepada kedua orang tadi, wallahi, demi Allah, kalau tidak ada peraturan yang melarang membunuh utusan, niscaya dua kepala kalian sudah tidak melekat lagi di badan kalian. Insya Allah. Tapi kata Nabi, ada peraturan utusan tidak boleh dibunuh. Karena itu kata beliau, irji'a ila Musailamah. Kalian berdua segera balik ke Musailamah. Faqulah, kalian berdua katakan kepada Musailamah, innahu kadzdzab, sesungguhnya dia adalah pendusta. Dan sampaikan ke Musailamah, tub ilallah, taubatlah kepada Allah, kembali kepada Islam, atau kami akan datang memerangi dia. Insya Allah. Jadi jawaban Nabi singkat, taubat atau kita perang. Jadi Nabi nggak repot-repot bikin rapat bakor pakan dulu. Nggak ada, saudara. Nggak ada tuh rapat-rapat dulu, panggil menteri. Enggak, Nabi langsung jawab, kau kembali katakan Musailamah itu pendusta, kadzdzab. Sampaikan ke dia taubat kembali kepada Islam, atau aku akan kirimkan pasukan untuk menghancurkan kalian. Itu Nabi sudah tegas tidak? Jantan tidak? Bangga tidak kita punya Nabi macam ini? Nabi sudah alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi. Akhirnya kedua utusan dari pula menyampaikan kepada Musailamah makin keras kepala, dan Nabi sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Tapi sayang, agar telah tiba umur Nabi sudah sampai, beliau dipanggil oleh Allah, saudara. Tapi apakah itu persoalan selesai? Belum. Begitu Nabi wafat, naik sebagai khalifah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Begitu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar adalah harbul murtadin, memerangi orang-orang murtad, saudara. Di sekitar Madinah ada suku-suku yang murtad. Mereka datang kepada Abu Bakar, apa mereka katakan? Kami siap sholat, kami siap puasa Ramadan, kami siap menunaikan ibadah haji, tapi zakat kami tidak mau bayar. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar kumpulkan sahabat untuk perangi mereka. Datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingat Abu Bakar, ittaqillah ya Abu Bakar, takutlah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita memerangi mereka sementara mereka masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masih mendirikan sholat. Tapi apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Satu jawaban yang luar biasa. Beliau katakan, wallahi la ufarriqu baina sholati was zakat. Demi Allah, aku tidak akan pernah membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat, sebagaimana Allah tidak pernah membedakannya. Akhirnya Abu Bakar mengirimkan pasukan, mereka diperangi sampai mereka kembali membayar zakat, saudara. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar siapkan pasukan besar dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Dikirim ke Najd, berangkat pasukan, terjadi perang yang sangat besar. Perang, saudara, luar biasa, puluhan ribu pasukan musuh perang melawan pasukan umat Islam, saling serang, dan alhamdulillah Musailamah dengan puluhan ribu pasukannya mati bersimbah darah, saudara. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan murtad, dan sisa-sisa pasukannya akhir tobat kembali ke dalam Islam, dan istrinya yang ngaku sebagai nabi perempuan akhirnya juga tobat kembali kepada Islam, saudara. Jadi biar anda lihat, jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar yang berkeputusan seperti itu. Ada bakor-pakem, ada ya bakor-pakem, udah bakor-pakem nggak berani ngerasang lagi, dasar merem. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Sikap Nabi jelas tidak? Jelas tidak? Nabi kalau kepada orang Nasrani, Yahudi tidak begitu. Karena tadi kita bilang mereka kafir asri, ada label. Nabi hargai
Baik Nasrani, Yahudi, selama mereka tidak ganggu umat. Nabi persilakan tinggal di Madinah. Nabi persilakan untuk buka pasar. Nabi silakan untuk hidup aman, tenang. Bahkan dibuat janjian antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang disebut agama Madinah, saudara. Enggak, Nabi enggak ganggu. Tapi kalau Nabi palsu, tidak ada pilihan lain. Tobat atau perang, titik. Nabi memperjuangkan Islam dalam suka duka. Nabi memperjuangkan Islam dalam berbagai macam pengorbanan. Para sahabat yang gugur mati bersimbah darah. Nabi memperjuangkan Islam dengan air mata. Nabi memperjuangkan Islam dengan berbagai macam penderitaan. Ya sekarang begitu Islam sudah sampai ke tangan kita, ini dinodai oleh orang dan kita tidak mau bela. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan jangan mimpi agama kita akan tegak, saudara. Kalau Islam sudah dilecehkan, agamanya sudah diobok-obok, ternyata kita tidak tersinggung, kita hanya diam saja, kita tidak menentang, itu berarti kita dayuth. Ad-dayuth la lam yadkhulul jannah. Orang-orang yang dayuth, yang tidak punya ketersinggungan, yang tidak punya kecemburuan kepada agamanya, tidak akan masuk surga. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap berjuang tidak? Siap tidak? Oh, ada protes Habib. Itu kan kemarin di TV disiarkan, katanya Ahmadiyah sudah taubat, sudah bikin perjanjian dengan Departemen Agama 12 poin. Mereka sudah mengakui bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, wahyu yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Itu yang disiarkan TV, sudah. Itu yang disiarkan TV, ada beritanya, betul? Nah, sekarang mari kita telanjangi penipuan mereka, saudara. Ahmadiyah dan Departemen Agama RI sudah melakukan penipuan akidah. Departemen Agama RI dan Ahmadiyah, Departemen Agama RI sudah melakukan penipuan akidah dan penyesatan umat Islam, saudara. Kenapa saya berani katakan begitu? Mari kita buka 12 poinnya, saudara. Saya ungkapkan sebagian saja. Pertama, di dalam pernyataan tersebut mereka mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Betul memang mereka tulis itu, saudara. Pak, Bu, kalau kalimat ini dibuat oleh NU Nahdlatul Ulama, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau pernyataan ini dibuat oleh Muhammadiyah, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau pernyataan ini dibuat oleh FPI, kita nggak perlu untuk tanya lagi, saudara. Tapi karena pernyataan ini dibuat oleh Ahmadiyah, kita mesti tanya, itu sudah titik atau masih koma, saudara? Kenapa? Karena dalam buku-buku Ahmadiyah, kami punya bukunya, yang cetak Ahmadiyah, saudara. Kami punya kitabnya. Apa mereka katakan? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khatamun Nabiyyin itu bukan berarti penutup para nabi, tapi itu berarti adalah stempel kenabian, cincin kenabian. Terus selanjutnya mereka bilang, andai kata pun Khatamun Nabiyyin mau diartikan penutup para nabi, maka yang dimaksud penutup para nabi, nabi yang membawa syariat saja yang ditutup. Adapun nabi yang tidak membawa syariat seperti Mirza Ghulam Ahmad tetap bisa diutus oleh Allah. Ini akidah mereka, ada dalam buku mereka. Dari Departemen Agama jangan goblok. Kalau nggak tahu tanya kiai, tanya majelis ulama, saudara. Kalau bicara Ahmadiyah mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, dari dulu mereka sudah akui. Kalau mereka katakan Muhammad penutup para nabi, dari dulu mereka katakan penutup nabi yang membawa syariat, saudara. Yang kami minta, suruh Ahmadiyah tulis bahwa kami Ahmadiyah menyatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, baik yang membawa syariat maupun tidak membawa syariat. Itu yang kita minta. Dan itu tidak dibuat oleh Ahmadiyah, saudara. Jadi ini Departemen Agama RI pikirnya kiai-kiai di kampung pada goblok-goblok kali ya. Kita dipikir nggak lulus SD nggak bisa baca. Dipikir kita tidak bisa menguraikan itu, saudara. Kecil. Kiai-kiai ulama-ulama kita sudah biasa menguraikan alfaz yang ada dalam kitab-kitab fikih, yang ada dalam matan-matan yang lainnya. Wah, untuk menguraikan dalam bahasa Indonesia kecil sehingga kita bisa tahu nilai penipuannya, saudara. Yang kedua, mereka di situ menyatakan
ditulis bahwa Al-Quran adalah wahyu syariat yang terakhir. Kenapa ditulis wahyu syariat? Ada apa? Karena mereka mengatakan yang terakhir cuma wahyu syariat. Kalau wahyu non syariat masih tetap ada, saudara. Yang ketiga, di situ mereka tulis bahwa kami Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, sebagai mursyid, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai mubasyirat. Kita nggak tanya itu, dari dulu memang mereka nyatakan itu. Tapi yang kami ingin mereka tulis bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi. Itu tidak ditulis, saudara. Kita ditipu, dibohongi, dicadari. Makanya saya katakan dari Departemen Agama RI melakukan penipuan akidah. Yang keempat, mereka tuliskan di sana bahwa at-tadhkirah adalah kumpulan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Bukan itu yang kami minta, tapi tulis bahwa at-tadhkirah bukan kitab suci. Tulis dong, nggak ditulis. Mereka bermain kata-kata, mereka katakan at-tadhkirah adalah kumpulan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Dari dulu juga mereka suka mengkamuflase mengatakan itu. Tapi tulis dong, kalau mereka tidak menganggap tadhkirah itu sebagai kitab suci. Ya Allah, kita mau dikadari, saudara. Kita mau dibohongi seenaknya. Kita buktikan sekarang. Kitab tadhkirah yang tadi mereka katakan, saudara. Kitab tadhkirah yang tadi mereka katakan kumpulan pengalaman rohani daripada Mirza Ghulam Ahmad, tetap mereka jadikan pedoman. Bagaimana sih isinya? Kita buktikan sekarang ya Pak. Kita lihat bagaimana isi daripada kitab at-tadhkirah. Ini kitab at-tadhkirah 800 halaman lebih, dicetak oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini dicetak oleh mereka yang cetak, mereka yang perbanyak, mereka sebarluaskan ke seluruh dunia, saudara. Sekarang mari kita lihat. Ini kitab at-tadhkirah di halaman pertama. Saya tunjukkan sekarang. Di sini ada kiai, ada ustaz. Bisa lihat yang saya berikan stabilo merah. Bacaannya tolong diperhatikan Pak Kiai. Wahyun Muqaddas. Jadi kiai bisa dilihat sini, Pak Kiai Nurul Anwar. Wahyun Muqaddas. Di halaman pertama kitab at-tadhkirah, di situ ditulis bahwa kitab ini adalah wahyun muqaddas, wahyu yang suci. Ini mereka yang buat, mereka yang tulis. Jangan coba-coba kalian tipu kami. Departemen Agama memalukan, ingin menipu umat. Kalau mereka tidak tahu kitab ini, tanya kepada majelis ulama, tanya kepada kiai-kiai. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Sekarang kita bukakan lagi, saudara, apa dikatakan dalam kitab ini. Mari kita lihat. Saya bukakan beberapa di sini yang cukup penting untuk menjadi catatan kita sehingga kita bisa menilai, saudara. Bukan konon dan katanya. Di sini bisa lihat Pak Kiai yang di stabilo merah. Anta minni bimansilati auladi. Nah, anta minni bimansilati auladi. Saudara, dalam kitab ini disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Kata Ahmadiyah bunyinya, anta minni, kedudukanmu di sisiku wahai Mirza Ghulam Ahmad, bimansilati auladi, sama dengan kedudukan anak-anakku. Saya tanya, Allah punya anak tidak? Allah punya anak tidak? Allah punya anak tidak? Lam yalid, lam yulad. Kalau ada orang mengaku Islam mengatakan Allah punya anak, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan. Ini saudara. Kita buka lagi, mari kita lihat apa yang mereka katakan selanjutnya, saudara. Mereka katakan tidak ngaku sebagai nabi. Bisa diperhatikan lagi Pak Kiai. Ya Ahmad ju'ilta mursalan. Jadi bisa dilihat Bapak-bapak Kiai, ini bukti
Kita tidak mengada-ngada, kita tidak fitnah kepada mereka, saudara. Di sini dikatakan apa? Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah, yang bunyinya, ya Ahmad, hei Mirza Ghulam Ahmad, ju'ilta mursalan, engkau sudah dijadikan sebagai seorang rasul. Coba lihat, kitab mereka bahkan menyebutkan Mirza Ghulam Ahmad bukan sekadar nabi, tapi rasul, utusan Allah. Sesat tidak, murtad tidak, kafir tidak, Islam bukan. Jadi Departemen Agama kok jadi menyesatkan umat, saudara? Kalau ini dianggap tadi sebagai wahyu suci, mari saya jelaskan lagi, saudara. Sekarang ada lagi di halaman 668. Di sini ditulis, silakan lihat Pak Kiai. Ma'ana illa kal Quran. Wa sayadharu baina yadayya ma dhahara min al-furqan. Di sini mereka katakan, Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah, yang bunyinya ma'ana illa kal Quran. Jadi Allah menyuruh Mirza Ghulam Ahmad katakan kepada kaum punya umat, ma'ana illa kal Quran. Tidaklah aku ini kecuali seperti Al-Quran. Wa sayadharu baina yadayya, dan akan datang di antara kedua tanganku madhahara min al-furqan, apa-apa yang keluar daripada al-furqan. Artinya mereka sebut kitab ini sebagai al-furqan, yang fungsinya sama dengan Al-Quran, sudah. Jadi mereka katakan ada wahyu suci setelah Al-Quran Al-Karim. Sesat tidak, murtad tidak, kafir tidak, Islam bukan. Baik, yang terakhir, kalau semuanya sampai pagi nggak kelar-kelar. Terus pagi terus. Bukan biarin aja loh. Ayat sekarang kita lihat, ini ada 3 ayat diulang berkali-kali Pak Kiai. Anta imamun mubarak, yang diberikan tanda merah. Laknatullah ala ladzi kafar. 3 kali diulang. Jadi bisa lihat apa kata Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Jadi Allah berfirman mengatakan, anta imamun mubarak, engkau hai Mirza Ghulam Ahmad adalah imam yang diberkati. Laknatullah ala ladzi kafar. Laknat Allah atas mereka yang ingkar. Jadi saya mau tanya yang hadir sini, kita mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad tidak? Kita mengakui tidak? Kita mengakui tidak? Jadi berdasarkan kitab ini kita semua dilaknat. Dilaknat. Maka itu dengan bukti ini saya tanya, Ahmadiyah sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Atau kita perang? Setuju? Itu putusan yang kita dapat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat sejarah yang kita baca, bagaimana beliau menghadapi para nabi palsu, saudara. Siap berjuang, siap berjuang, siap membela Allah dan Rasulnya, siap membela agama, siap membela Islam. Takbir, sallu ala nabi. Jadi saya minta, kalau sudah tahu begini saudara, kita jangan ragu-ragu lagi untuk menuntut pemerintah segera larang Ahmadiyah. Kalau pemerintah larang, yang penting larang dulu Ahmadiyahnya, ajarannya nggak boleh disebarluaskan, tempat aktivitasnya ditutup. Nah itu dulu deh kita minta, dilarang, dibubarkan. Nah lalu bagaimana orang Ahmadiyahnya? Itu urusan kita bersama. Kita didik, kita bina, kita dakwah. Ya dakwah relatif, bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, tidak apa. Yang penting larang dulu saudara. Tapi kalau nggak dilarang, bagaimana kita mau dakwah masuk ke mereka? Karena mereka sudah punya pimpinan tersendiri, mereka nggak mau dengar dakwah kita. Mereka punya tempat aktivitas sendiri. Maka itu kalau sampai besok pemerintah tidak larang, kemudian terjadi kekacauan, umat Islam marah, bukan umat Islam yang salah, tapi yang salah adalah pemerintah karena sudah membiarkan akidah umat Islam dinodai oleh orang lain. Betul? Siap berjuang, takbir. Dan tolong dicatat saudara, dalam Perundang-Undangan Nasional Republik Indonesia ada keputusan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang menyatakan bahwa segala bentuk aliran sempalan yang mengatasnamakan suatu agama dan menyelewengkan ajaran agama tersebut
harus dilarang di Indonesia. Ini keputusan Presiden nomor 1 tahun 65. Artinya sudah ada itu aturan, hanya tinggal diimplementasikan. Betul? Tapi aturan tinggal aturan, tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini. Kita masih ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156A tentang penistaan agama, saudara. Bahwa siapapun yang dengan ucapan atau tindakan menodai dan menistai suatu agama, dia bisa dipidana, saudara. Terapkan itu aturan. Kau yang buat aturan, kenapa kau yang langgar itu aturan? Jadi aturan sudah ada, bukan tidak, saudara. Nah kemudian masih dalam undang-undang Indonesia, overmah, itu dalam istilah undang-undang ada disebut overmah. Apa itu overmah? Bela paksa, saudara. Disebutkan dalam undang-undang, barang siapa yang terpaksa dalam rangka untuk membela diri, akhirnya melakukan suatu pembunuhan atau penganiayaan dan lain sebagainya, dia bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Contoh, ada perampok masuk ke rumah seseorang, dia mau perkosa istrinya, ini perampok mau bunuh anaknya, dia mau rampas hartanya, maka si pemilik rumah berhak bahkan wajib untuk melakukan pembelaan diri, saudara. Kalau dia bela diri sampai perampoknya mati, maka si pemilik rumah walaupun dia sudah membunuh tidak bisa dituntut secara hukum. Itu dalam undang-undang Indonesia disebut overmah, disebut nodwir, disebut bela paksa. Nah, sekarang mari saya mau tanya yang hadir, kalau istri mau diperkosa, anak mau dibunuh, harta mau dirampas, kita boleh bela paksa, kita bunuh perampoknya, kita nggak dituntut. Nah lalu bagaimana kalau akidah kita diserang orang, agama kita diserang orang? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam lebih bernilai daripada urusan istri dan anak kita. Islam lebih tinggi daripada urusan harta benda kita. Islam lebih penting daripada urusan pribadi kita sekalipun, saudara. Takbir! Kadang-kadang kita punya negeri bikin hukum seenaknya. Giliran yang enak-enak diambil, nggak enak dibuang. Kadang-kadang kalau udah ada aturan kita tonjolkan begini, dia nggak laksanain, saudara. Tapi giliran umat Islam udah marah, oh anarkis, oh radikal, oh melanggar pasal 170, oh Habib ini melanggar pasal 160, penghasutan umat untuk melakukan daripada perusakan. Oh Habib juga melanggar pasal 170, merusak secara bersama-sama. Coba lihat, giliran kita sudah bertindak, kita dijerat oleh pasal. Kenapa mereka saat ini sudah melanggar pasal tidak dijerat? Memang di Indonesia begitu, saudara. Ada orang Cina kafir di Pekanbaru, dia bawa bom, diledakin ruko, ditangkap, tapi nggak diikat dengan undang-undang teroris. Enggak, Cina kafir. Kemudian ada polisi, anggota polisi kecewa sama Kapolri, bawa bom, dia ledakin itu gedung pertemuan Mabes Polri, saudara. Begitu dibom, cari periksa, ternyata ketahuan yang ngebom anggota polisi, nggak disebut teroris. Giliran umat Islam bawa petasan teko, teroris. Adil tidak? Adil tidak? Mestinya kalau umat Islam bawa bom teroris, polisi bawa bom meledakkan Mabes Polri juga teroris dong, betul? Mestinya Cina kafir meledakin pasar teroris juga dong, betul? Kenapa? Kok giliran polisi bukan teroris, giliran Cina kafir bukan teroris? Giliran Islam, lu bawa kembang api aja teroris lu. Astagfirullahaladzim. Adil tidak? Itu saya sampaikan sekali lagi, kalau pemerintah mau negeri ini aman, tegakkan hukum. Saya di sini nggak bicara negara Islam ya, saya bicara hukum yang ada dulu lah tegakkan. Boro-boro kita bikin negara Islam, saudara. Kita jangan bicara negara Islam dulu, tuh hukum yang kalian buat kalian tegakkan. Kan hukum yang kalian buat sudah sebut, aliran-aliran sesat yang menodai agama dilarang, larang tuh. Kan hukum yang kalian buat sudah sebutkan, penistaan agama diancam pidana 5 tahun penjara, tangkap penjara tuh. Kalian yang buat hukum seenaknya, yaitu kalian ingin langgar. Oh, kalau kita sih nggak cerita begitu, kita punya hukum Islam, betul? Betul?
ini dia nih, gara-gara kita diriin negara demokrasi begini. Makanya kalau udah begini jangan ragu. Negara Indonesia ini mesti jadi negara Islam, titik. Muhammad nanti subversi, lu apa ya? Saudara. Begini dia nih, gara-gara negara demokrasi. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada prakteknya kesetanan yang luar biasa. Prakteknya kan begitu, saudara. Jadi jangan cerita Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Buktikan dong. Kalau kita menyatakan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara kita, berarti negara ini harus menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai keluhuran ketuhanan. Betul? Nah, sekarang saya tanya, perjudian sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Keracunan sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Perampokan sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Korupsi sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Aliran sesat sesuai tidak dengan nilai ketuhanan? Kalau tidak, bubarkan dong. Jadi kalau cuma lip service Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, buktinya mana? Pakainya dulu saya pernah usulkan di DPR. Jadi ada anggota dewan mengatakan ini FPI biar tahu diri ya, ini kita bukan negara agama. Jadi jangan dikit-dikit pabrik minuman keras minta ditutup, ini minta ditutup, itu minta ditutup. Ini bukan negara agama, ini bukan negara Islam. Saya jawab, ya Pak, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Kau baca dong ketuhanan yang Maha Esa apa maksudnya? Menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil, yang bermoral, yang berakhlak. Apa kau pikir itu semua kemukaran penasihat sesuai dengan sila yang kau buat? Jadi kita sampaikan, saudara, jangan mau dibalik. Kalau kita ngomong keras begini, Habib anti Pancasila, lu yang anti. Betul? Jadi jangan terus diselewengkan seenaknya. Makanya kita sebut di DPR, kalau Anda ngotot, pabrik minuman keras nggak mau ditutup, pelacuran nggak mau ditutup, judi nggak mau dilarang, Pancasila sila pertama rubah. Ini memalukan. Rubah saja, satu, kesetanan yang luar biasa. Ya, bukan ketuhanan yang Maha Esa, dongdot di mana-mana. Saya tanya, jadi cocok apa enggak? Cocok atau tidak? Ya, tapi coba, Pancasila satu, kesetanan yang luar biasa. Dongdot di mana-mana. Cocok gak? Jadi sekalian aja. Silanya bentuk kesetanan yang luar biasa. Majelis penasehatnya Majelis Setan Indonesia. Jadi ketahuan, kalau udah begitu ketahuan, kita bisa lihat siapa kawan, siapa lawan, saudara. Kita jadi bisa lihat siapa musuh. Jangan munafik. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, tapi kau enggak. Teriak kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kau enggak. Bikin undang-undang aliran sesat tidak boleh ada, tapi kau biarkan. Munafikin. Kita nggak usah munafik, terus terang aja. Kita lebih suka dengan orang-orang yang gentleman, saudara. Beriman katakan beriman, kafir katakan kafir. Biar jelas batas antara kita dengan mereka. Betul? Kalau itu saya makanya semua yang ada di sini siap berjuang tidak? Ya. Siap membela Islam? Ya. Siap menanggung segala resiko? Ya. Siap dipenjara? Ya. Siap dibunuh? Ya. Siap mati bersimbah darah? Ya. Tapi